Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Saya akan lanjutkan kajian sebelumnya, pembahasan tentang masalah al-dzarbu rabi al-mutammimat. Ini di bagian ini, pada bab ini akan meneruskan penjelasan tentang seorang faqih itu, bahwa ilmu fikih itu ada ilmu dunia, ulamanya itu, ulama fikih itu disebut juga ulama dunia. Kenapa kok kemudian ada kesimpulan bahwa ulama fikih itu termasuk ulama dunia dan ilmu fikih termasuk ilmu dunia? Karena di dalam kajian kitab Ihya ini, bahwa seorang faqih, seorang ahli fikih itu adalah orang yang menjadi guru para penguasa dan sekaligus sebagai penasehat, orang yang menunjukkan kepada para penguasa, dan sekaligus yang membuat yaitu undang-undang, aturan-aturan di dalam kekuasaan, di dalam mengatur rakyat itu juga orang-orang atau ulama-ulama fikih. Itu kalau versinya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh sebab itu nggak salah kalau kemudian ulama itu selalu berhubungan dengan penguasa-penguasa, itu nggak salah. Makanya perlu Anda ngaji Ihya lah kalau kemudian Anda memvonis para ulama itu dianggap adalah orang-orang yang gila terhadap kekuasaan itu, atau orang yang selalu pengen bersama pemerintahan itu ngaji Ihya dulu lah, jangan divonis sendiri. Karena bahwa wal mulku wad dainu tau'aman, antara kekuasaan dan agama itu ibaratnya tau'aman. Tau'aman itu dua saudara kembar yang lahir dari rahim satu, ya, dan berbeda saja, lahir dari rahim satu, punya kesamaan asal usul, cuma nanti fungsinya saja yang berbeda-beda. Dan itu artinya bahwa antara ulama fikih, ulama dunia dengan pemerintahan itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam satu pernyataan di sini, bahwa wal mulku wad dainu tau'am, sebuah kekuasaan dan agama, ya, itu ibaratnya saudara kembar. Fad-dinu, maka adapun agama itu aslun, menjadi pondasinya. Agama itu menjadi prinsip, menjadi pondasi daripada kehidupan umat manusia. Jadi pondasinya itu agama. Dan saya yakin sebuah pondasi itu tidak akan kuat bila mana pondasi itu tidak ada yang menjaga. Maka itu wasultanu, adapun kekuasaan atau sultan, raja. Ya, raja itu kan simbol sebuah kekuasaan, ya. Itu harisun, yang menjaga. Wa ma la aslalahu, wama dan sesuatu la aslalahu
yang tidak ya ada pondasinya, lau bagi pamahdumun pasti maka akan gampang dirobohkan. Sesuatu yang tidak ada pondasi itu gampang roboh, gampang dirobohkan. Anda buat rumah satu misal, bagus rumah, menjulang tinggi, rumahnya bagus, indah, tapi rumah itu tidak ada pondasinya, maka tentu dalam waktu yang tidak lama bahwa rumah itu juga akan roboh. Ya, ibaratnya seperti itu agama. Bangunan apapun ya, bangunan apapun. Ya. Dari kehidupan ini kalau tidak didasari, dipondasi dengan agama maka gampang roboh. Sebuah kekuasaan, pemerintahan, sebuah kehidupan ini kalau memang tidak ada pondasi agamanya ya gampang roboh. Maka itu negara ini, pemerintah ini juga harus dipondasi. Pondasinya adalah agama. Dan yang mengerti tentang ilmu agama adalah ulama. Maka nggak bisa dipisahkan. Wama la harisa, wama dan sesuatu la harisa yang tidak ada penjaganya. Ya lahu bagi ma fadhoi'u maka itu menjadi sia-sia. Begitu juga pondasi, ya, sebuah pondasi, sebuah bangunan kalau tidak ada penjaganya, maka juga akan sia-sia. Agama, sehebat apapun agama, umpamanya ya, sedalam apapun atau semarak apapun, sekuat apapun agama itu kalau tidak ada yang melindungi, agama itu tidak akan bisa berkembang juga. Bagaimana orang itu bisa tenang ibadahnya, sholatnya, ya, terus bisa melaksanakan haji dengan tenang, dengan aman. Itu maka butuh penjaga, butuh ada yang ngatur. Maka sholat itu agak sulit dijalankan. Di tengah-tengah sebuah negara itu kacau. Di tengah-tengah sebuah pemerintahan itu dalam kondisi amburadul, adanya kekerasan, adanya pemberontakan, adanya peperangan, maka tidak sempurna orang untuk menjalankan konsep-konsep agama itu agak sulit ya di tengah-tengah sebuah tempat di mana tempat ibadah itu tidak kondusif. Maka butuh ya namanya apa? Haris itu penjaga. Ya tidak ada lain bahwa yang menjaga ketentraman sebuah negara bangsa itu ya perlu ada penguasa yang mengatur. Ya, penguasa yang pengatur itu namanya yaitu haris atau sultan. Kalau enggak, maka kalau tidak ada yang jaga agama itu lambat tahun maka akan sia-sia, tidak sempurna orang itu untuk melaksanakan yaitu ibadah. Wala yatimmu dan tidak akan sempurna apa al-mulku sebuah kekuasaan, wal-dhabtu dan peraturan illa bisultan, ini kecuali dengan adanya penguasa atau sultan, raja atau presiden. Sebuah kekuasaan, sebuah pemerintahan, sebuah aturan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada yang menjalankan pemerintahan itu. Ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada lembaganya, ada organisasinya, ada kekuasaannya, tapi tidak ada yang berkuasa. Tidak ada sosok as-sultan namanya. Maka tentu itu juga tidak akan bisa sempurna. Kalau jalannya mungkin bisa jalan. Roda sebuah kehidupan itu jalan tapi tidak sempurna. Pasti tersel-sel.
Dan itu jelas di dalam Al-Quran itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri kan. Wa ulil amri itu adalah orang-orang yang mempunyai hak otoritas mengatur itu. Itu sudah disebutkan di Al-Quran. Jadi kita butuh sebuah penguasa, butuh presiden, butuh pemimpin. Yang mana pemimpin itu yang akan menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh para ahli fikih kalau di dalam pemahaman ini. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa diabaikan. Sultan itu, penguasa itu memang harus ada. Jadi wala yatimu al-mulku wad-dhabtu. Jadi tidak akan sempurna sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan dan peraturan illa bisultani, kecuali dengan adanya penguasa atau sultan. Wa tariqud dhabti. Nah ini. Adapun metode atau cara untuk memelihara, cara memelihara ya, fi fasril hukumati, di dalam memutuskan hukum-hukum itu bil fikih, dengan cara menggunakan undang-undang fikih. Bagaimana sebuah hukum itu berjalan dengan baik, sebuah keputusan hukum itu akan berjalan, akan terpelihara dengan baik, maka ya tentu dengan al-fikih, dengan pemahaman, dengan fikih itu. Jadi metode memelihara di dalam memutuskan hukum-hukum itu dengan fikih, wagama dan sebagaimana hal yang sama. Ya, dengan yang sama. Bahwasanya an-siyasatal khalqi, bahwasanya politik makhluk, politik kehidupan, ya, politik dari sebuah society, ya, sebuah politiknya makhluk itu bisultonati, dengan sebuah kekuasaan untuk mengatur. Ya. Politik kan gunanya untuk mengatur, ya, mengatur sebuah kehidupan makhluk itu ya dengan bisultonati, dengan ada lembaga kekuasaan. Dan laisa, tidak ada apa asyasam, ya, walaisa, dan tidak ada laisa, tidak ada apa politik itu min ilmi dini, termasuk daripada ilmu agama. Sekalipun bahwa politik itu bukan termasuk ilmu agama fit darajatil ula, di dalam posisi tingkatan yang pertama. Sekalipun politik itu bukan, ya, bukan bagian daripada ilmu agama, bal huwa, akan tetapi huwa adapun siasa politik untuk mengatur masyarakat itu mu'inun, membantu, alama terhadap sesuatu layatimu, yang tidak akan pernah sempurna apa ad-dinu, agama, illa bi, kecuali dengan politik. Ya, walaupun bahwa politik itu secara ansih, politik secara ansih itu bukan bagian daripada ilmu agama, akan tetapi untuk menyelenggarakan keberagamaan seseorang itu tidak akan sempurna kalau tidak dikawal oleh politik. Tidak akan sempurna kalau tidak ada undang-undangnya, kalau tidak ada kekuasaan dan tidak ada penguasa, itu politik tidak akan pernah sempurna. Ya, karena sekalipun bahwa politik, ilmu politik itu bukan bagian ilmu agama, tapi politik itu membantu terhadap kesempurnaan sebuah agama, maka belajar politik pun itu akan menjadi sebuah kewajiban. Belajar politik itu akhirnya sebuah kewajiban, keniscayaan, mengeterapkan, mengamalkan teori politik, menyelenggarakan politik di dalam negara itu akhirnya menjadi sebuah kewajiban dalam rangka apa? Mu'inun ala ma la yatimmu ad-dinu illa bi, dalam rangka untuk membantu sesuatu yang tidak akan sempurna, untuk
mengamalkan agama ini kecuali dengan ada dikawal ya dengan politik. Maka seperti itulah politik, termasuk ma'rifatu thoriqis siasati, mengetahui ya metode atau cara berpolitik. Itu termasuk akhirnya, sehingga ma'rifatu thoriqi as-siyasah fa maklum. Jadi adapun mengenal metode berpolitik itu fa maklum, maka perlu diketahui, perlu belajar mengetahui thoriqo as-siyasah, metode atau jalan berpolitik itu perlu. Ini argumentasinya ya, karena annal hajja, karena sesungguhnya haji itu layatimu, tidak akan sempurna apa haji illa bi badroqatin, kecuali dengan adanya penjagaan. Tahrusu yang akan menjaga ya tahrusu yang akan menjaga minal arabi, daripada orang Arab, fitoriqi, di jalan. Nah, ini termasuk ini. Jadi argumentasinya perlu diketahui bahwa haji itu tidak akanlah sempurna. Haji itu kalau yang namanya negara Arab itu jalannya ya tidak dijaga, tidak akan sempurna kalau tidak dijaga. Maka itu wajib untuk dijaga. Negara Arab, area Arab, karena memang tempat haji kan di area Arab, di Jazirah Arab. Bagaimana orang itu akan bisa haji kalau di Jazirah Arabnya sana itu carut marut, karena tidak ada penjaganya, tidak ada security, tidak ada keamanan. Jadi di tempatnya saja itu, jalan yang ada di orang Arab itu wajib itu. Dan haji tidak akan sempurna kalau tidak ada penjaga-penjaganya di sana. Walakinnal hajja, akan tetapi haji itu adalah syai'un, sesuatu. Wasulukat thoriqi, dan jalan menuju ilal haji, kepada haji itu syai'un sani, sesuatu yang kaping dua, yang nomor dua. Haji itu adalah sesuatu ya yang memang harus diperhatikan, harus diketahui, dan jalan menuju haji ya, jalan yang menuju untuk haji itu adalah sesuatu yang kedua, dan juga saling harus diketahui juga. Ya wal qiyamu, adapun menegakkan bil khirasati, akan penjagaan, allati, yang tidak akan layatimu, yang tidak akan pernah sempurna apa al hajju, yaitu pelaksanaan haji, illa biya, kecuali dengan khirasah. Jadi menyelenggarakan, menegakkan ya, mendirikan akan khirasah. Khirasah itu penjagaan ya, mendirikan penjagaan, ada security, ada keamanan, itu layatimu al hajj, tidak akan pernah haji itu akan sempurna illa biya, kecuali dengan adanya penjagaan. Jadi haji tidak akan sempurna kecuali dengan adanya penjagaan. Sekalipun penjagaan itu bukan bagian daripada ilmu agama, tapi penjagaan itu yang menyempurnakan tidak terhadap adanya security, itu yang menjadikan sempurnanya pelaksanaan haji. Illa biya, kecuali dengan khirasah, itu syai'un talisun, menjadi sesuatu yang nomor tiga atau sesuatu yang ketiga. Wa ma'rifatu turuqil khirasati, adapun mengetahui, mengenal jalannya menjaga, caranya menjaga, mengetahui caranya jaga. Penting itu gimana cara jaganya itu. Jangan sampai para pengaco ya, orang yang mau melakukan kerusakan itu, jangan sampai kita
kalah dengan mereka. Jadi kita harus tahu cara menjaga mereka. Wahailiha dan hilanya mereka. Ya, hila itu adalah usaha-usaha, taktik-taktiknya menjaga itu juga tahu. Wakawaniha dan undang-undangnya hirosah itu juga tahu. Itu harus dikenali. Itu syai'un robiun, sesuatu yang gampang. Wahasil yang jelas kesimpulannya faminal fikhi, termasuk bagian daripada fikih itu ma'rifatu turuqis siyasati wal hirosati. Termasuk bagian daripada fikih itu adalah mengetahui metode-metode politik wal hirosati dan metode-metode daripada menjaga atau memberikan keamanan. Wa yadullu ala dzalika, dan menunjukkan ala dzalika atas hal itu marwa sebagaimana telah meriwayatkan musnadan sebagai sandaran. Terkait dengan hal itu, ya, hal itu untuk mengerti turukis siasa itu sebagaimana yang telah meriwayatkan, ya, dengan sebuah sandaran hadis. La yufti, tidak boleh berfatwa, janganlah berfatwa, tiada berfatwa annasa kepada orang illa salah satun, kecuali 3. Ya. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan yang mempunyai hak-hak untuk mengatur itu, tidak semua orang termasuk yang memberikan fatwa. Maka itu diatur lembaga-lembaga resminya. Tidak semua orang boleh komentar, menghukumi, memutuskan, ya, dari sebuah persoalan-persoalan. Maka itu tidak boleh berfatwa kepada seluruh manusia dalam konteks negara, lingkungan di situ, ila salah satun, kecuali yang boleh itu untuk berfatwa 3. Pertama, amirun, seorang amir, atau dalam pengertian yang lain adalah seorang pemimpin. Ya, amirun, umaro, jadi pemimpin itu ya. Ya, pemimpin itu bisa presiden, bisa gubernur, siapa-siapa yang jadi pemimpin itu namanya amir, yang mengatur. Itu yang boleh berfatwa. Au ma'murun, atau orang-orang yang diberikan sesuatu yang diatur. Artinya begini, jadi kalau di istilahnya ya makmur, yang boleh berfatwa adalah orang-orang yang diperintahkan untuk berfatwa. Ini maksudnya adalah naib. Naib itu wakil daripada amir, itu makmur. Jadi ini istilah ya, makmur itu bukan orang yang diperintah, ya, orang yang diperintah oleh amir. Jadi orang yang diperintah oleh amir itu namanya makmur, yang maksudnya adalah wakil. Jadi amir itu adalah simbol sebuah pemimpin dari sebuah negara, bangsa, atau tempat. Pemimpinnya itu namanya amir. Lah, wakilnya itu disebut dengan makmur. Au mutakallifun, atau orang yang, ya, diberi, orang yang mampu, ya, untuk memberikan fatwa. Orang yang mampu memberikan fatwa itu disebut dengan mutakalif. Jadi mutakalif adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan fatwa. Itu mutakalif. Dan tentu yang dimaksud fal amiru, maka adapun amir, adapun amir itu al imamu, imam. Wa qad kanu, dan sungguh ada. Siapa wa qad kanu, dan sungguh ada siapa umaro. Hum, adapun umaro itu al muftuna, orang-orang yang berfatwa. Lawal makmuru, adapun orang yang disebut dengan makmur
Siapa makmur itu? Naibuhu, ya ini wakilnya. Wakilnya itu namanya makmur. Alladzi yanubu anhu qad udzina lahu fi dzalik. Jadi orang yang menjadi pengganti daripada amir dan sudah mendapatkan legalitas, sudah mendapatkan izin darinya. Itu namanya makmur. Dalam kata lain adalah al-ma'dzun lahu fil qasdi anil hakim. Itu namanya makmur. Jadi makmur bahasa sederhananya adalah wakil. Mungkin di situ bisa ditunjuk para hukama, para ahli-ahli hukumnya, para qadhi-qadhi. Para qadhi-qadhi. Wal mutakallifu, adapun mutakallif. Mutakallif itu adalah orang yang mutakallif, orang yang mampu bercerita, orang yang mampu bercerita, orang yang punya kemampuan berfatwa atau bercerita. Wal mutakallifu, adapun yang nomor 3 adalah mutakallif itu rumah selain mutakallif, selain daripada amir dan makmur itu mutakallif. Mutakallif itu adalah selain daripada siapa? Selain daripada amir dan makmur itu namanya mutakallif. Huwa adapun mutakallif alladzi yataqallada tilka uhdati min ghairi hajatin. Ini dalam pengertian lain. Huwa adapun mutakallif itu alladzi orang yataqalladu yang berkalungan. Kalungan itu kan selalu melelet. Melelet siapa? Alladzi tilkal uhdati akan kesanggupan ya untuk memberikan fatwa. Jadi orang yang mempunyai kesanggupan untuk memberikan fatwa min ghairi hajatin tanpa tanpa punya kepentingan, min ghairi hajatin tanpa punya kepentingan. Artinya tidak punya kepentingan kepada al-amir dan al-makmur itu. Tidak punya kepentingan itu. Jadi ini orang-orang yang mempunyai yang terkait dengan kesanggupan untuk memberikan fatwa. Min ghairi hajatin, tanpa dibutuhkan. Orang yang mampu menceritakan, menceritakan itu termasuk juga memberitakan. Itu yang boleh, orang-orang yang boleh berfatwa yaitu biasanya yang boleh pidato, yang boleh mengeksekusi sebuah hukum itu. Waqad kana, dan ada siapa sahabatu radhiyallahu anhu, itu para sahabat radhiyallahu anhum itu yahtarizuna, mereka memelihara siapa sahabat anil fatwa, terhadap fatwa. Jadi mutakallif itu adalah orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mampukan bisa. Ya. Sebagai orang yang mengaitkan kesanggupan untuk berfatwa. Waqad kana, dan ada as-sahabatu, para sahabat itu yahtarizuna anil fatwa, mereka selalu menginventarisir terhadap fatwa-fatwa. Memelihara, para sahabat itu memelihara fatwa-fatwa. Hatta hana, sehingga ada siapa sahabat itu yahilu, memindahkan siapa kullu wahidin, setiap dari seorang minhum di antara sahabat ala sohibi, terhadap temannya wahid. Jadi para sahabat dulu itu memindahkan ada fatwa ini diinventarisir yang namanya fatwa-fatwa itu. Wakanu, dan ada juga layang tarizuna, mereka tidak ahli
Layat tarizuna, mereka tidak memelihara, mereka tidak meninventarisir. Iya para sahabat, idza suilu, apabila mereka ditanya an ilmil Qur'ani, tentang ilmu Quran, wa thoriqil akhirati, dan jalan menuju akhirat. Jadi mereka-mereka itu sahabat ya, dulu itu menginventarisir, menyimpan fatwa-fatwa. Dan mereka tidak menyimpan ya, tidak menjaga ketika ditanyakan tentang ilmu Quran dan cara-cara akhirat. Jadi ini lebih kepada urusan dunia ini ya. Jadi mutakalif ini orang yang berfatwa ya tentang dunia saja. Wabi batir riwayati, pada sebagian riwayat menyebut ba'dal mutakalifi, mengganti kata mutakalif itu bil al-muroi dengan istilah muroi. Wa innaman, maka sesungguhnya orang taqulladah yang menggantungkan siapa mu. Fa innaman taqulladah. Nah ini, fa innaman, maka sesungguhnya orang taqulladah yang mengalungkan siapa man khotrol fatwa, akan bahaya fatwa. Wa huwa adapun fatwa itu ghairu muta'ayyinin, bukan menjadi fardu ainnya, bil hajati, untuk kepentingannya, untuk hajat. Jadi mutakalif itu adalah orang yang bahaya ini ketika berfatwa. Barang siapa orang yang mengikuti kepada fatwa yang bahaya, begitu takalif itu, bahwa adapun fatwa itu ghairu muta'ayyinin, bukan bagian daripada fardu ainnya, bil hajati, bagi kepentingannya. Fala yaksidu bihi, dan tidak berkepentingan, tidak bertujuan siapa mutakalif bihi, dengan berfatwa, illa thalabil jahi, kecuali untuk mencari pangkat wal mali dan harta benda. Di sini ya, ini yang punya otoritas untuk berfatwa. Jadi dulu tuh yang punya otoritas berfatwa adalah amir, makmur, dan mutakallim. Nanti fa'ingkul tahadza, ini mungkin saya lanjutkan di waktu yang berikutnya, karena kita harus skip dulu, kita berhenti dulu karena ada acara lain yang harus kita laksanakan ya, dari acara itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.